Hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke Taiwan, Taichung, guys. Hari ini tanggal 14, hari raya, selepas hari raya ketiga atau keempat ini, guys. Jadi aku akan nunjukin ke kalian gimana serunya, gimana membludaknya warga Indonesia, TKI, TKW asal Indonesia yang berada di Taiwan, guys. Dan sambil kita berjalan-jalan, sambil kita melihat teman-teman kita dari Indonesia, cowok cewek yang ada di Taiwan, aku akan membandingkan warga ataupun pekerja asing yang ada di Taiwan dengan yang ada di Malaysia, guys. Jadi kalau di Taiwan ini memang mayoritas memang didominasi warga dari Indonesia. Dan kenapa aku mengambil video ini dan kenapa aku membuat video ini dan membuat satu narasi, karena nanti aku akan membandingkan di Malaysia dan di Taiwan, sama-sama membludak warga asing. Jadi oke, seperti ini, sesebuah negara kalau mereka banyak warga asing, banyak pekerja asing, itu adalah negara tersebut membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan pekerja asing dari luar negeri. Jadi bukan semata-mata mereka datang suka-suka masuk ke Taiwan, suka-suka masuk ke Malaysia. Jadi mereka dibutuhkan ataupun diminta oleh kerajaan ataupun negara tersebut. Jadi sekarang aku akan mengetepikan dulu masalah yang kosongan, masalah yang tanpa dokumen, karena di Malaysia ini banyak sekali yang mengisukan warga tempatan Malaysia sangat marah karena banyak pekerja asing, pendatang asing yang tidak punya dokumen, yang masuk jalur tikus, jalur lorong tikus, dan bisa berjualan bebas di merata tempat. Itu aku akan ketepikan dulu. Jadi karena banyak, tidak sedikit juga orang Malaysia komplain karena terlalu banyak pekerja asing. Jadi aku akan memberikan satu penjelasan buat teman-teman di luar sana, teman-teman, biar nggak salah paham, guys. Jadi di Taiwan ini memang banyak sekali membludak sekali TKI, TKW dari Indonesia, didominasi warga Indonesia. Dan mereka warga Taiwan ataupun rakyat Taiwan tidak ada yang komplain, tidak ada yang marah kenapa di negerinya banyak pekerja asing, banyak warga Indonesia, karena mereka tahu, karena mereka sadar, karena pekerja dari Indonesia dari luar negara itu adalah kebutuhan negara Taiwan, guys. Jadi lain dengan di Malaysia. Oke, banyak sekali di Malaysia yang komplain karena mereka berjualan, banyak yang kosongan, nggak punya dokumen. Tapi tidak sedikit juga mereka yang marah kepada kerajaan Malaysia karena terlalu ramai, terlalu banyak pekerja asing di Malaysia. Seperti terlihat di KLCC kemarin, memang sangat-sangat membludak warga Bangladesh, guys. Jadi ya seperti inilah, itu adalah bukti kalau kerajaan Malaysia sangat-sangat membutuhkan pekerja dari luar, karena dari sektor peladangan, pergilangan, construction itu memang sangat-sangat dibutuhkan pekerja asing ataupun pekerja dari luar negara. Jadi untuk rakyat tempatan sendiri, karena mereka banyak yang komen kenapa kami sekolah tinggi, ada sicil, enggak, kami harus kerja di ladang, kami harus kerja buat longkang, buat toilet, kerja panas-panas. Kita tidak perlu kerja seperti itu. Jadi itu bukan masalah sicil, bukan masalah itu adalah masalah kemauan, karena milih-milih kerja menurut guys. Tanpa warga asing, tanpa pekerja asing, mungkin di Malaysia ini akan susah untuk dari segi ekonomi, pembangunan gedung-gedung, perkilangan, karena memang mayoritas memang didominasi dari semua sektor yang ada di Malaysia ini adalah dari pekerja luar, guys. Dan memang kadang dari komen-komen netizen Indonesia, komen-komen netizen dari Malaysia, seakan-akan mereka ini keberatan kalau negara Malaysia ini dibanjiri pekerja asing, guys. Tapi lain dengan di Taiwan, guys. Seperti yang kita lihat saat ini, membludaknya warga Indonesia, TKI, TKW dari Indonesia memang mendominasi di Taiwan. Tapi rakyat Taiwan, warga-warga Taiwan, mereka tidak ada yang komplain, mereka tidak merasa risih karena banyak pekerja asing, karena mereka sadar, karena mereka tahu kalau
atau dari sektor-sektor perkilangan, perkebunan, sayur, semua itu adalah membutuhkan pekerja dari luar negara guys. Seperti itulah guys. Dan oke, kita jalan-jalan dulu. Memang saat ini teman-teman dari Indonesia sangat-sangat banyak berkumpul karena memang hari cuti. Mungkin ini adalah cuti hari raya, jadi mereka kumpul di Taichung ini guys. Nggak cowok, nggak cewek, nggak janda, nggak perawan, anak semua kumpul. Jadi di Taiwan ini hanya isu-isu negatif yang dipertunjukkan, itu pun dari netizen Indonesia sendiri guys. Karena memang tidak banyak juga yang mengatakan kalau di Taiwan ini ya seperti yang ya itulah, aku nggak berani mengatakan, takut salah, tapi aku bisa melihat dari postingan mereka, dari komen-komen mereka, kalau di Taiwan ini memang sangat-sangat sahdu lah guys, karena bebas, bojoku ada yang ada yang sangat-sangat lucu memberikan satu judul di video mereka, tanggal 14 ini adalah hari penginjilikan guys. Jadi sangat-sangat brutal guys. Oke, seperti ini adalah budaya dari Indonesia, Reok Ponorogo. Seperti juga di Bangladesh kemarin di KLCC, mereka ada joget-joget, menari-nari. Kebanyakan banyak yang risih, penuh di KLCC, LRT, di bus-bus awam, transportasi awam, sangat-sangat membeludak warga Bangladesh. Seakan-akan itu mereka adalah risih karena terlalu banyaknya warga asing. Tapi kalau di Taiwan seperti ini, mereka adalah dari Indonesia, Reok Ponorogo, menari, menyanyi. Jadi mereka orang Taiwan nggak merasa risih karena itu adalah bukan setiap hari ya, cukup hari raya ataupun public holiday, hari libur. Jadi mereka bukan setiap hari berkumpul membludak seperti ini guys. Jadi mungkin kesadaran itu adalah sangat-sangat penting, dan mungkin ada dari segi sentimen itu sangat-sangat kuat di Malaysia guys. Jadi memang aku akui banyak juga di Malaysia ini yang nggak punya dokumen, yang masuk secara haram, masuk secara di lorong-lorong tikus, itu memang banyak. Aku tidak menafikan, memang banyak sekali mereka masuk secara sembunyi-sembunyi, nggak punya dokumen di Malaysia ini guys. Tapi itu aku ketepikan dulu, aku sekarang ngebahas masalah perbandingan rakyat Taiwan dan rakyat Malaysia. Jadi aku harap sentimen-sentimen negatif antara Malaysia dan Indonesia ini sangat-sangat dihilangkan, biar tidak ada rasa kebencian, biar tidak ada rasa permusuhan di antara kita guys. Oke, kita lanjut melihat videonya. Memang sangat-sangat membludak, memang sangat banyak sekali teman-teman Indonesia yang berada di Taiwan, khususnya di Taichung. Mereka tumplek-plek di sini guys. Mereka bercengkerama, berjumpa kawan-kawan, mungkin ada di daerah jauh, kumpulnya di sini, nggak pernah ketemu. Jadi ini adalah cuti hari raya, semua berkumpul di sini, lebaran, lahir batinan. Jadi sangat-sangat meriah, sangat-sangat memang terbaik. Jadi bersukaria, berjoget-joget, menari, nyanyi-nyanyi. Jadi ini adalah ekspresi kebahagiaan, ekspresi hari raya sambil berjoget-joget seperti ini guys. Jadi seperti inilah keadaan di Taichung, Taiwan, tanggal 14 guys. Memang sangat-sangat meriah, memang sangat-sangat seru guys. Ya seperti di KLCC kemarin, warga Bangladesh membludak di KLCC, di tempat-tempat strategis di Malaysia karena mereka bercuti. Dan aku salut kepada teman-teman dari Indonesia yang membawa budaya Indonesia, Reok Ponorogo. Dan aku salut juga kepada rakyat Taiwan karena mereka tidak menganggap, mereka tidak bilang kalau rakyat Indonesia menguasai Taiwan. Bukan seperti di Malaysia, seakan-akan pekerja asing ini menguasai Malaysia. Enggak guys, aku sekali lagi mengatakan kami pekerja asing, kami warga asing ini tidak pernah menguasai negara, apalagi di tempat kami mencari rezeki. Kami berkumpul hanya setahun sekali, ataupun time hari raya, ataupun time public holiday. Jadi bukan setiap hari kita berbuat seperti ini. Jadi kami berkumpul seperti ini di Taiwan, di Malaysia, di KLCC, itu adalah ekspresi kegembiraan, ekspresi kebahagiaan karena hari raya. Jadi tidak ada sangkut pautnya untuk menguasai, untuk menunjukkan kepada warga tempatan kalau kami ini banyak, kami ini dipuji
membutuhkan, enggak. Kami hanya menunjukkan ekspresi kebahagiaan kami di saat hari-hari tertentu, guys. Jadi aku harap sentimen-sentimen negatif ini sudah tidak ada lagi di Malaysia. Kita contoh seperti di Taiwan, bahkan di Arab Saudi pun banyak sekali warga Bangladesh, dan rakyat Arab Saudi pun tidak pernah merasa risih karena terlalu banyaknya warga-warga Bangladesh. Jadi ini saja video dan semoga bermanfaat. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.